Itu anak muda itu kuncinya 2 aja, Pak. Saya kasih 2 kuncinya. Gampang didik anak muda itu. 1, ya 1. Didik mereka dengan sosok. Tahu apa? Sosoknya, Pak. Keteladanan, Pak. Karena anak muda itu selalu ingin mencari sosok yang dikagumi. Keteladanan. Ya, carikan yang terbaik. Tentu yang terbaik siapa? Rasul Muhammad SAW. Ya kan? Para sahabat Nabi, para ilmuwan Islam, para ulama-ulama Islam dahulu itu adalah sosok-sosok terbaik. Ya, anak muda itu suguhkan ini. Karena kalau kita nggak suguhkan ini, mereka nyari sendiri. Nah, mereka nyari sendiri itu bisa nanti salah yang dia kagumi. 1 ya, sosok, Pak. Jadi, didik mereka dengan sosok. Ini artinya keteladanan. Yang kedua adalah lingkungan. Oke, tolong dicarikan komunitas baik. Komunitas itu yang terbaik di mana sih tempatnya? Masjid. Nah, itu nggak bisa ditawar kalau itu. Bapak Ibu kalau mau didik anak soleh, baik, soleha itu jangan jauh-jauh dari masjid. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa jauh dari masjid itu nggak bisa. Masjid tempat terbaik di muka bumi itu. Ya, jangan dibalik nanti kalimatnya. Tapi Pak anak ke masjid sering tapi nggak soleh-soleh, nah itu berarti ada yang salah itu, bukan masjidnya yang salah. Ya, dan itu masjid itu tempat yang tidak boleh tidak, bahwa disitulah sentral kita mendidik generasi kita. Itu masjid itu. Jadi gampang tuh ya. Nah, setelah itu carikan lingkungan orang soleh. Oh, di bayangan orang-orang yang biasa berhura-hura, itu kan bayangannya kalau sama orang soleh itu nggak asik itu. Salah. Alhamdulillah saya senang hari ini, Masya Allah, ketemu dengan teman-teman yang bagus-bagus. Mulai hari ini tuh ada kalimat hijrah, ya kan, yang sering muncul hijrah. Alhamdulillah, saya bilang ternyata anak-anak muda menjadi ada tempat untuk bernaung, paling tidak tempat berkumpul, bahwa ternyata kumpul sama orang soleh itu ternyata asik juga gitu. Itu asik juga. Itu juga harus digambarkan begitu. Jadi asik kok, ternyata indah kok, Masya Allah, keren gitu ya. Itu Pak, itu insya Allah mudah-mudahan bisa membantu. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Kami sering dari Bapak Siswoyo, pertanyaannya, kami sering berusaha untuk menghindarkan anak-anak dari HP ketika usia SD sampai SMA. Karena seringkali tarikan HP itu sangat membahayakan. Nah, kondisi sekarang ini ketika anak-anak harus belajar di rumah melalui HP, akhirnya lebih tertarik pada entertain yang ada di HP, YouTube atau games mungkin, daripada tugas atau pelajaran sekolah. Nah, itu sudah dibujuk tetap susah, malah mogok gitu. Gimana kira-kira Ustaz? Bapak Ibu, bapak-bapak nih Ustaz. Iya. Saya ingat Pak, saya ini ada potongan video ceramah saya dipotong. Videonya dipotong itu isinya tentang HP anak-anak. Jadi ada pertanyaan kayak gini juga itu. Cuma waktu itu saya jawabnya keras, saya jawab itu. Itu beredar di berbagai tempat, kemudian muter-muter ke berbagai tempat, nyampe lagi ke saya loh. Ini nyampe lagi ke saya kalimat saya sendiri. Jadi saya ingat waktu itu saya menyampaikannya di Bandung, Pak. Di Bandung di di TSM, Masjid TSM itu. Bahkan studio itu. Saya bilang waktu itu cuma saya ingin menyadarkan ke orang, itu cuma dipotong di situ, tapi nggak apa-apa. Saya ingin menyadarkan di awal bahwa loh kan kalau anak-anak itu menjadi senang HP, apalagi sampai mohon maaf ada yang kecanduan HP, itu ya nggak usah sedih gitu. Itu udah bener sudah. Kan HP kita yang ngasih, gitu kira-kira Pak. Itu isinya begitu. HP kita yang ngasih, ya kan? HP kita yang ngasih, kita nggak pernah nanya syariat, kapan HP boleh diberikan. Kan dalam syariat ada aturannya, Pak. Kapan HP, kapan laptop, kapan apa itu boleh diberikan kepada anak, usia berapa, itu ada aturannya dalam Islam. Nah, ketika kita tidak pakai aturan syariat, kemudian beresiko, ya sudah kita terima, sudah. Itu. Ya, contohnya gitu, orang tua memberikan handphone. Dulu saya sering bilang gini, Pak. Orang tua memberikan handphone pada anaknya. Kemudian saya tanya, buat apa ngasih handphone ke anak masih kecil begini? Oh, biar kami bisa komunikasi, Pak. Dia kan sekolah, saya kontrol dia sampai di mana atau bagaimana demi keamanan dia. Oke. Kalau begitu, kasih handphone harga 100.000, 200.000 kan ada tuh, Pak. Handphone apa tuh segini-segini itu kan? Ya, kasih handphone segitu. Pasti nggak mau anaknya. Orang tuanya juga nggak mau ngasih yang segitu. Berarti kita tidak jujur sama Allah. Sebenarnya bukan untuk alat komunikasi, bukan nelpon.
Kalau nelpon segitu udah bisa, Pak. Ya kan? Udah bisa. Tapi babnya nanti udah ngobrol tentang merek, ya kan? Ngobrol tentang untuk ini, untuk itu, untuk segala macam. Jadi memang kita yang bermasalah. Setelah itu gini, kalau handphone kita kasih, pulsa nggak dikasih, kira-kira bisa dipakai nggak? Kan nggak bisa kan? Yang ngasih pulsa siapa? Kita juga. Jadi salah kita lagi. Itu maksud saya itu waktu itu. Jadi makanya pokoknya segala hal yuk kita tobat dulu sama Allah. Ini memang salah didik kita sudah. Bukan sekolahan karena ngasih tugas handphone, Pak ini tugas sekolah. Nah, bukan, salah kita. Saya mohon maaf, Pak, sama anak saya juga sama. Anak saya juga sekolah-sekolahan juga tugasnya semua pakai online. Hari ini apalagi ya. Kadang juga tugasnya handphone, di handphone segala macam. Tapi HP umpamanya mereka tidak sembarang. Jadi dalam Islam Bapak Ibu ada pembahasan tentang kapan harta itu sebesar apa boleh diberikan pada usia berapa. Nah, itu ada ilmunya. Gitu ya. Ya, tentu bukan sekarang waktunya karena nggak ada waktunya. Artinya dalam Islam itu ada. Di Quran, ya, di Quran ada pembahasan itu. Itu harus dipelajari dulu. Ya, nah tentu gimana, wong anak seperti itu ya yang kita lakukan hari ini paling kita rayu, penting mau belajar. Tapi harus pelan-pelan dijauhkan dari kecanduan terhadap HP. Harus dilatih, Pak. Karena jelas nyata kalau itu dari berbagai sisi, baik sisi kesehatan, sisi psikologis, sisi agama, sisi kebaikan, sisi sosial, gadget kita ternyata masalah untuk anak-anak kita. Masalah untuk tumbuh kembang mereka. Kalau itu nyata, ya. Apakah mereka tidak boleh pegang? Boleh, ada waktunya kan. Dan harus ada ujian dulu berlalu. Bapak Ibu saya kasih contoh. Anak saya yang pertama sudah sekian tahun lalu itu. Sekarang anak saya yang pertama itu umurnya 16 tahun. Beberapa tahun lalu saya tanya, ini sebagai pelajaran saja untuk saya dan semua. Saya tanyakan waktu itu, saya ingat saya habis sholat asar. Saya ngimami, kemudian saya tanya, kamu mau HP? Itu umurnya sudah belasan waktu itu, Pak. Itu jawabannya nggak mau, nggak perlu HP. Itu anak belasan, bukan minta, saya tawari dan saya juga pengen nguji doang sebenarnya, Pak. Gitu ya. Karena saya sedang tadi menjalankan ayat untuk menguji. Nah, begitu dia nggak mau, sudah. Nah, tapi suatu saat saya lupa usia kapan, mungkin setahun lalu atau 2 tahun lalu dia minta HP. Saya bilang oke, saya ajak bincang, saya ajak ngobrol untuk apa, bagaimana, ini amanah, tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan pada saya, bukan cuma pada saya, tapi bantu ayahmu ini nak nanti untuk menjawab di hadapan Allah, karena harta yang kita dapat itu pertanyaannya 2. Dari mana kau dapat, terus kau kemanakan hartamu? Kalau abimu ini dapat uang, kemudian diberikan HP untuk kamu gunakan untuk yang tidak baik, bantu abimu nanti di hadapan Allah gimana jawabnya. Gitu ya. Nah, saya uji, saya kasih kalimat, kemudian saya uji. Oke, ujian ya, begitu ujian, begitu diujikan itu, Pak, Bapak Ibu, sudah saya lupa mungkin 3 bulan, saya bilang, yuk kita evaluasi. Evaluasi hasilnya apa? Tidak lulus. HP saya tarik. Itu ujian, karena Quran memerintahkan ujian. Lihat nanti Bapak Ibu, yang dibuka ya. Surat An-Nisa ayat 5 dan ayat 6. Nanti buka. Perintah Allah. Uji. Mereka harus diuji. Oke. Setelah sekian lama lagi, ujian yang kedua. Ya ujian kedua. Saya kasih lagi HP. Ini HP-nya. Oke, pakailah sekian bulan sama dia. Itu udah ujian kita. Ayo kita evaluasi. Anda tahu? Belum lulus juga. Tarik lagi HP-nya. Gitu. Ujian lagi yang ketiga. Ini ujian yang ketiga. Alhamdulillah lulus di ujian ketiga. Gitu, Pak. Jadi memang itu perintah Quran. Kita uji, nggak asal kasih nih buat komunikasi biar. Nah, Quran bukan begitu. Tanggung jawab harta itu di akhirat sulit dan berat. Kalau itu kita sadari, maka kita akan dibantu Allah untuk mengarahkan anak kita ini agar tidak bermasalah dengan harta itu. Gitu. Itu saya kira wallahu a'lam bishawab. Baik. Luar biasa, Ustaz. Ini masih ada 2 penanya lagi, Ustaz. Kita yang terakhir. Dari Bapak Guswan nih, dari Bea Cukai Tangerang nih kan, Ustaz. Ustaz, tabiat dan karakter anak-anak kita kan berbeda-beda ya, Ustaz. Nah, gimana agar kita bisa dekat dengan semuanya, dengan mereka semua, dengan karakter mereka yang berbeda-beda tersebut. Silakan, Ustaz. Iya, tidak sulit, Pak, insya Allah. Sekali lagi nggak sulit. Tentu,
Saya itu sering ajak istri saya diskusi, Pak. Diskusinya gini, dan ini saya minta Bapak Ibu diskusi juga di rumah. Yaitu coba lihat anak kita satu-satu itu dan kenali mereka satu-satu sampai kita tahu perbedaan karakter masing-masing. Karena kalau dengan itu nanti mudah caranya. Dan itu saya lakukan. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Gimana cara mendekatnya? Tadi Pak, pokoknya jadilah orang tua yang mengagumkan dan orang tua yang layak diteladani. Mengagumkan dan layak diteladani. Jadi harus ada kelebihan di kita sebagai orang tua. Kalau nggak ada kelebihannya, kita ini kalau nggak ada kelebihan di mata mereka, terus mereka mau mengagumi apa? Akhirnya semua yang dikagumi di luar sana adanya. Nah di luar rumah kita itu, Pak, kita nggak tahu itu orang baik apa setan, gitu loh. Ya, jadi kita ini harus jadi orang tua yang mengagumkan. Mengagumkan itu caranya gampang. Nggak mesti kita sempurna, nggak ada orang sempurna, nggak ada. Tapi kita punya kelebihan-kelebihan yang sampai membuat mereka kagum. Itu nanti kita akan mendekat. Kemudian yang kedua tadi, orang tua yang layak diteladani. Jangan sampai jadi orang tua hanya pandai bicara, tapi tidak sesuai dengan perilakunya. Anak-anak nilai loh Pak, Bu. Jadi anak-anak itu walaupun ngelihat kadang diem, tapi dia menilai kita. Ah ini ngomong aja nih, omdo orang bilang kan, anak-anak bilang omdo, ngomong doang gitu ya, nggak ada buktinya. Itu hati-hati. Ya hati-hati itu. Jadi kalimat kita ini harus sesuai dengan perilaku kita. Anak-anak walaupun dia mereka menilai kita. Ya, dan kemudian juga bahwa mendekat tadi sudah sampaikan di depan tadi bahwa mendekat ke mereka itu nanti kalau kita sudah kenali karakter mereka, kita akan lebih mudah. Ini nggak perlu ilmu sulit, Pak. Kita aja tahu itu sebagai orang tua. Nggak usah pakai mengundang psikiater apa psikolog, itu nggak perlu. Kita nih orang tuanya tahu. Setiap hari bersama kita kan lebih dekat kita dong daripada psikolog, ya kan? Yang kita tiap hari kok. Nah, caranya tadi, kalau kita sudah tahu karakter, oh kalau yang anak ini, anaknya itu umpamanya verbalnya baik, lisannya baik sekali. Gitu ya. Nanti cara mendekatnya kita tahu. Gimana cara mendekatnya itu dia anak bagus kalau bicara, gitu ya. Tapi kekurangannya di sini. Oh yang ini anaknya tidak terlalu berani bicara karena pemalu. Tapi dia punya kelebihan, umpamanya anaknya itu kalau nulis bagus, ini bagus gitu ya. Itu punya, oh yang ini anaknya sangat melayani, oh yang ini anaknya sangat apa gitu ya. Itu kalau kita tahu nanti kita tahu cara mendekatnya, Pak. Masuklah dari mana dia nyaman. Orang itu biasanya akan nyaman dengan kelebihannya. Nah, kalau kita masuk melalui titik itu, nah itu dia akan nyaman bersama kita itu. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir dari penanya yang terakhir dari Pak Eko Handrianto dari kantor pusat Bea Cukainya. Tapi masih ketua DKM Bekasi nih. Masalah. Nanya Ustaz, yang pertama Ustaz sudah banyak mendirikan kutab. Nah, bagaimana dengan Bimaristan? Ustaz? Doakan Pak. Bimaristan itu Bapak Ibu yang belum tahu, Bimaristan itu sebenarnya rumah sakit. Ya rumah sakit. Bimaristan itu dalam sejarah Islam dahulu itu namanya Bimaristan. Itu aslinya rumah sakit. Dan ya saya bukan orang medis, tapi saya tahu tentang sejarah kesehatan itu. Saya sering sampaikan di mana-mana, pendidikan dan kesehatan itu semestinya bukan lembaga profit. Dia lembaga non-profit. Itu pengabdian, bukan bisnis. Dan itu prinsip saya selalu. Dan itu yang saya baca dari sejak zaman Rasul dulu sampai terakhir sejarah kebesaran Islam. Termasuk di dunia kesehatan. Dan sekarang itu cerita yang panjang ya tentang tema ini. Tapi lihat ya, mohon maaf sekali lagi. Lihatlah betapa banyak penyakit yang hari ini tidak bisa diobati. Sangat amat banyak. Gitu. Sekarang coba COVID-19. Nah, nggak ada obatnya tuh kalau menurut kedokteran. Pokoknya dicoba ini. Alhamdulillah kalau sehat itu ya. Jadi terlalu banyak kita lemah di hadapan ini dari sisi ilmunya. Belum dari sisi manajemennya, belum dari sisi pendanaannya, ya kan? Kebayang tidak kalau rumah sakit, Bapak Ibu, dalam Islam itu dulu gratis, tapi dokter dari sejak zaman dulu itu orang yang memang penghasilannya tinggi. Jadi mikir kan kita, terus dari mana kalau gitu Pak? Kalau gratis ya gitu kan? Tanyalah pada sejarah Islam. Itu yang doakan saya. Dan
terus kita coba lakukan. Mudah-mudahan Allah ridho, bisa demi kemakmuran semuanya, demi kebaikan semua, dan mudah-mudahan Allah jadikan negeri-negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik. Itu saya kira. Yang kedua ya Ustaz, ini terkait dengan video broadcast yang belakangan beredar yang masalah tanggal 15 Ramadan itu Ustaz, hari Jumat. Apa itu, Pak? Dengan dukhon Ustaz. Akhir zaman. Nah, meskipun ada yang mengatakan hadis itu lemah, bagaimana pendapat Ustaz? Ini karena waktunya sudah habis, Pak. Tapi saya jawab singkat boleh, Pak? Boleh, singkat aja, Ustaz. Karena jawabannya ini, kalau singkat, jawaban singkatnya gampang, Pak. Jawaban singkatnya adalah ilmu itu cacat, Pak. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Seru sekali diskusi interaktif kita, tapi waktu juga yang membatasi kita, kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas, waktunya habis kan. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi jamaah hadirin yang berbahagia, terima kasih yang telah menyimak kajian ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf tadi di tengah-tengah sempat ada trouble. Kemudian sebagai penutup dari kajian kita, ada sebuah video yang akan diputarkan. Ini terkait dengan proses pembangunan Madrasah Al-Fatih ya di Situ Daud. Mohon bantuannya host untuk memutarkan videonya. Silakan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi maula. Muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, muhsinin dan muhsinat, hafizakumullah. Saudariku yang baik rahmati Allah. Alhamdulillah ini sudah jadi salah satu contoh asrama. Ini nanti jadi asrama putri. Ini masih terus pengerjaan, baik masjid ataupun asrama. Ini muat 24 santri. 24 santri ini. Kalau ini dinaikkan 2 lantai juga bisa, ini berarti akan muat 48 santri. Dan ini insya Allah rencananya nanti menjadi wakaf yang diwakafkan oleh sekelompok orang tua murid di salah satu cabang di Kutab Al-Fatih. Jadi ini salah satu kafling yang insya Allah bisa kita bayangkan bahwa di sini akan dibacakan Al-Quran setiap hari, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kebaikan pahalanya pasti terkirimkan untuk mereka yang membangun ini. Dan di sini dihuni para ahli Al-Quranul Karim insya Allah. Dan kemudian ini bisa kita wakafkan sendirian atas nama sendiri, sebagaimana nanti yang kita bisa lihat di beberapa kafling yang sudah ada namanya, bahwa ditanggung sendiri, atau bahkan ini bisa ditanggung bersama-sama oleh sekelompok orang tua atau sekelompok masyarakat. Ini salah satu contohnya, ini diwakafkan oleh sekelompok orang tua murid di salah satu cabang Kutab Al-Fatih. Yuk kita lihat beberapa kafling yang memang sudah ada yang memesan. Ini kafling bukan cuma di dunia tapi untuk surga ini insya Allah, bismillah. Kita lihat. Ini salah satu contohnya. Nah, ini ada namanya yang sudah memesan, orang baik yang
mesan kafling ini untuk dibangunkan rumah untuk para penghafal Al-Quran, dan insya Allah menjadi simpanan harta dia nanti di akhirat. Ini berarti sakan akhwat nomor 1314. Yang di sini juga, ini di bawah ini juga kafling. Nah ini juga sakan, ini kafling di sini, dan seterusnya. Ini nanti sampai ke sana. Yaitu ada sakan-sakan ini, insya Allah ini sudah di kafling-kafling. Muslimin, muslimat, dan muslim muslimat, mari ini kesempatan bersama kita untuk mengabadikan harta kita dan untuk agar kita memiliki sedekah jariah. Insya Allah ini disinilah nanti akan kita didik generasi-generasi Qurani, generasi yang insya Allah gemilang di usia belia, dan semoga Allah memberikan pahala yang agung bagi semua muhsinin yang ikhlas menginfakkan hartanya bersama kita danai generasi peradaban ini. Jazakallahu khair, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah sekalian, ini ada sebuah peluang amal untuk wakaf pembangunan Madrasah Al-Fatih di daerah Cidaun. Bagi para jamaah sekalian yang ingin berkontribusi untuk pembangunan madrasah tersebut bisa menghubungi tadi ya, kontak video atau bisa kepada kami juga. Baik, jamaah sekalian, baik yang menyimak melalui YouTube channel ataupun bergabung langsung via Zoom meeting, inilah akhir dari kajian online kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran pada semua jamaah, dan terkhusus kepada Ustaz Budi Ashari yang telah berkenan bergabung, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi baru dapat kita carikan intisarinya, kita dapat pencerahan, kita dapat laksanakan, khususnya di masa saat ini, di mana saat kita lebih banyak kumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan kita dengan keluarga dan juga membangun emotional bonding dengan anak-anak, sehingga kelak kita bisa menyematkan nama kita di dalam kesuksesan atau kebesaran anak kita kelak, insya Allah. Jazakallahu Ustaz ilmunya, dan karena waktunya sudah habis, kita akhiri saja kajian kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, ini ada usulan dari jamaah, katanya supaya kita bisa membuat kajian ini rutin, Ustaz, karena masih banyak yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan Ustaz berkenan, nanti kita hubungi kembali, Ustaz. Baik, ada yang disampaikan, Ustaz, terakhir untuk ini sebelum kita close? Cukup, baik. Jazakallahu khair, dan kami akhiri dengan penutup. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.